Kabel semrawut di ibu kota juga sudah memakan korban. Gara-gara kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sultan Rifat Al-Fatih mengalami kecelakaan dan sudah 7 bulan tidak dapat hidup normal. Meski telah jatuh korban, kabel-kabel di Jakarta masih acak-acakan dan membahayakan pengguna jalan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta operator pemasang fiber optik merapihkan lagi kabel-kabel yang berantakan. Semrawutnya pemasangan kabel di ibu kota akhirnya memakan korban. Kabel-kabel yang menumpuk di jalanan diketahui merupakan kabel fiber optik untuk pemasangan internet. Karena dikelola swasta, pemasangan pun terkesan asal-asalan, yakni dengan menumpuk kabel-kabel yang sudah ada sebelumnya. Pengawasan yang tidak ketat itu menumbalkan warga Jakarta. Salah satunya adalah Sultan Rifat Al-Fatih. Pemuda ini mengalami kecelakaan Januari lalu akibat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Orang tua Rifat menjelaskan, saat melintasi kawasan itu dengan motor, ada kabel yang tersangkut ke mobil SUV di depan Rifat. Kabel itu tertarik cukup jauh, lalu menjepret Rifat tepat di lehernya. Akibat kejadian itu, tulang tenggorokan Rifat patah. Walau sudah 7 bulan berlalu, Rifat masih belum bisa berbicara atau makan dengan normal. Ia bahkan tidak bisa menelan ludah dengan normal karena ada bagian yang putus. Penuh air liurnya nih. Inilah andalan dia, karena kalau nggak dibuang di sini, ya masuk ke paru-paru. Tapi udah ditutup tadi? Ya, belum. Tutupnya itu harus operasi lagi, naik meja operasi, bius total lagi, karena harus dibuka kan. Buka lagi untuk disuntik itu. Jadi dari V ini harus disuntik di rapot. Kalau memang opsi itu yang diambil. Saat Jalan Pangeran Antasari didatangi lagi kemarin, kabel-kabel masih berantakan. Beberapa kabel masih terlihat menjuntai sehingga membahayakan bagi pengendara roda 4 maupun roda 2. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, tidak rapinya kabel di ibu kota merupakan tanggung jawab pemasang kabel. Dia meminta mereka agar merapikan galian dan kabel-kabel. Heru juga menginstruksikan dinas terkait untuk mengawasi pihak swasta tersebut. Hari ini sejak saya menjabat sampai ke depan, saya nggak mau ada pembangunan fiber optik yang berantakan. Maka saya kata rapikan. Ketika itu sejak kabel rapi, dia tanggung jawab memasang kabel sebelumnya, ya kan? Nggak mungkin sejak Jakarta itu, tapi saya minta yang membangun fiber optik atau namanya galian kabel ya harus rapi, kira-kira gitu. Ya, saya minta dinas terkait evaluasi. Yang saya lihat sudah diperbaiki. Kalau ujung-ujung yang belum ada, kasih informasi aja biar dinas PTSP memanggil bina marga, biar memanggil yang bersangkutan. Heru menambahkan, bila kabel optik memakan korban, maka pemilik kabellah yang harus bertanggung jawab. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini mengenai kabel menjuntai di Jalan Palmerah, Jakarta setelah ada seorang pengendara ojek online yang diduga tewas akibat tersangkut kabel di sana. Kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Faris Noval. Faris, dari pantauan Anda hingga saat ini, masihkah ada kabel-kabel yang menjuntai dan membahayakan bagi pengguna jalan? Baik, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Untuk kabel yang menyebabkan Yadim, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat terjerat kabel fiber optik yang terjuntai ke jalanan, itu sudah dibereskan. Namun menurut pandangan mata tim kami dari perjalanan menuju ke tempat kejadian perkara ini di sini di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat, masih banyak ini Alfat kabel-kabel yang sekiranya terlihat berantakan, lalu ada juga yang turun bahkan
sekitar 150 cm, mungkin kalau dari tanah itu setinggi orang ya Alfa. Jadi mungkin mengganggu juga, selain mengganggu mobilitas dari para pengendara motor dan juga mobil, ini juga mengganggu pejalan kaki yang berjalan di pinggiran jalan, di trotoar, karena memang turunnya ini cukup rendah. Dan Yadim yang merupakan warga Jakarta Timur ini, menurut kronologinya dari informasi dari warga sekitar, saat berjalan di Jalan KS Tubun ini terjerat atau tertimpa kabel fiber optik yang terjuntai ke jalanan, yang menyebabkan ia terjatuh ke jalan, tidak sadarkan diri dan langsung meninggal dunia di tempat, tidak sempat untuk dibawa ke rumah sakit. Dan kejadian itu terjadi pada Jumat 28 Juli 2023 dan hal ini sudah pernah terjadi juga, bahkan 7 bulan lalu juga terjadi dan menjadi perhatian publik juga saat ini, yakni Sultan, yang merupakan seorang mahasiswa yang saat ini hidupnya sudah tidak normal, dan itu pun juga akibat dari kecelakaan kabel fiber optik yang terjuntai ke jalanan. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh lagi, harus ada solusinya. Dan PLT Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menanggapi hal ini bahwa sudah dilakukan koordinasi dengan pemilik jaringan utilitas. Untuk itu lokasi yang belum ada UT, sarana jaringan utilitas terpadu, akan dikoordinasikan dan akan dirapikan secepatnya menurut Heru. Dan Heru juga menambahkan progres dari program SJUT sendiri ini sudah mencapai 50% di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Dan dalam hal ini PT Jakarta Propertindo atau Jakpro diberi mandat untuk merapikan sejumlah kabel fiber optik yang masih terlihat menjuntai dan sering menyebabkan kecelakaan. Dan jika ditanya apakah saat ini kabel-kabel ini sudah rapi untuk di Jalan KS Tubun ini, di beberapa titik sudah rapi, namun masih ada juga yang kami lihat ini Alfa terlihat tidak rapi. Yang pertama memang pastinya membahayakan ini bagi para pengemudi dan juga pejalan kaki. Namun selain membahayakan ini juga tidak enak dipandang oleh mata. Ini sepanjang jalan kabel semerawut. Alangkah baiknya mungkin dirapihkan, dan kita pastinya menunggu ini SJUT dari Pemkot Jakarta, dari sesuai yang dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, bahwa saat ini program SJUT sudah mencapai 50% di beberapa titik di daerah ibu kota Jakarta. Alfat. Adanya pembenahan tadi Anda katakan secara bertahap, adakah kemudian rambu-rambu yang memberikan peringatan kepada pengguna jalan hati-hati melintas misalnya, ada kabel yang menjuntai dan lain sebagainya, adakah itu terlihat? Sejauh ini Alfat tidak ada rambu-rambu seperti itu, peringatan seperti itu tidak ada. Dan tadi kami sempat mengobrol dengan warga, mereka ini harapannya besar agar kabel-kabel yang tidak rapih ini cepat dirapihkan. Mungkin mereka pun mempunyai solusi agar yang solusi ini juga diketahui oleh umum pastinya, agar kabel-kabel ini lebih baik ditanam agar tidak terlihat berantakan lagi seperti ini. Dan juga kabel-kabel yang sudah semerawut, sudah terikat tidak jelas, itu agar segera diurai, dirapihkan kembali agar terlihat lurus kabelnya. Dan kabel-kabel yang jatuh ke jalan, yang jatuh rendah, yang sejajar dengan pejalan kaki, agar bisa kembali dikencangkan, agar talinya kembali ada di atas, bukan di jalanan, mengganggu mobilitas dari para pengendara motor, mobil, dan juga pastinya pengguna jalan, khususnya di trotoar. Alfat. Mudah-mudahan laporan Anda bisa membuat penanganan ini bisa lebih cepat lagi. Terima kasih atas laporannya dari lokasi kabel menjuntai di Jakarta. Pemirsa, usai jeda kami akan informasikan mengenai Panji Gumilang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Perkembangan kasusnya usai jeda kami akan informasikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.